Pagelaran seni Tutur Puan sukses, Mitra Seni Indonesia bantu sanggar tradisional dan perempuan berkarya. Mitra Seni Indonesia (MSI) sukses menggelar pagelaran seni bertajuk Tutur Puan di Tabulrung, Jakarta Theater pada Rabu malam, 13 Agustus 2025. Acara ini menjadi sorotan karena tidak hanya menghadirkan pertunjukan musik dan tari yang spektakuler, tetapi juga membawa misi sosial untuk mendukung sanggar seni yang membutuhkan, serta mendorong peran perempuan dalam pelestarian budaya Indonesia. Diarahkan oleh kreatif Direktur Happy Salma, pagelaran ini tampil megah dalam 6 babak yang menggambarkan perjalanan suara perempuan dari masa lalu hingga kini melalui gerak, suara, nada, dan cahaya. Pagelaran ini melibatkan sutradara M.N. Komarudin dan penulis Felix K. Nasi, serta deretan seniman dan artis lintas generasi, termasuk Christine Hakim, Merini, Slomita, Tika Bisono, Marcel Zalianti, Olga Lidie, Den Bagus, dan Widi Mulia. Menjadi ajang amal dan pelestarian budaya, acara amal Tutur Puan sukses mengumpulkan dana yang telah disalurkan kepada sejumlah sanggar seni dan komunitas seperti Sanggar Pendalangan Muda Suara Katresnan, Ketoprak Tobong Kelana Bakti Budaya, Sanggar Gones, Lokoat Kujawas, Kelompok Tenun Ikat Tanali, Sanggar Tari Langlang Jagat, Tika Paus Desa Moni, Flores, Sanggar Tari Bali Pratnya Suari. Dana ini digunakan untuk pelatihan seni gratis bagi anak berkebutuhan khusus serta mendukung pelestarian seni panggung tradisional yang mulai tergerus zaman. Dukungan pemerintah dan tokoh nasional. Pagelaran ini turut dihadiri oleh Menteri Kebudayaan Fadlizon dan Menteri Perdagangan Dr. Budi Santoso yang memberikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif Mitra Seni Indonesia. Menurut Fadlizon, kegiatan seperti ini menjadi bukti nyata bagaimana seni dan budaya bisa menjadi medium pemberdayaan. Ia menyatakan, pagelaran ini tidak hanya memperkuat ketahanan budaya, tetapi juga menjadi ruang ekspresi dan mendorong kreativitas seniman lokal. Sementara itu, Menteri Budi Santoso menyoroti pentingnya peran perempuan dalam ekonomi kreatif. Ia menyampaikan bahwa lebih dari 60% UMKM di Indonesia dikelola perempuan dan seni menjadi jembatan antara nilai budaya dan kekuatan perdagangan. Kami juga ingin mengajak komunitas sejenis untuk bersama-sama menggelar. Nah, hasilnya selalu kita berikan manfaat tersebut ke sanggar-sanggar yang berkesenian dan juga membutuhkan dukungan dan lain-lain untuk bisa sustainability-nya terjaga. Jadi kita inginkan itu untuk supaya seni budaya kita tetap dikenal dan disayang oleh generasi muda. Itu saja. Oke, baik. Ibu, ini kan pagelarannya itu juga charity dan dinner ya Bu ya. Ini seberapa penting sih Bu kolerasi antara kepedulian sosial dan juga pertunjukan seni menurut LMSI sendiri? Lihat sini Bu, lihat kamera. Jadi sangat penting, sangat penting. Jadi untuk kepedulian kita terhadap sesama dan juga sebenarnya melalui seni budaya itu membentuk ekosistem dari ekonomi kreatif yang dimunculkan, sehingga itu juga membantu untuk mensejahterakan masyarakat sekitar untuk tumbuh dan selalu bisa mengembangkan apa yang mereka miliki, tidak hanya seni budaya tapi dari makanan, dari wisatanya, dari daerahnya, itu semua kalau kita lihat membentuk suatu ekosistem ekonomi kreatif yang sangat baik untuk dipelihara dan dikembangkan. Bu Sari, ini target donasinya berapa dan ini akan dialokasikan ke program apa saja Bu dari Jadi kita tidak pernah mentargetkan, tapi syukur alhamdulillah bahwa setiap kali kita menggelar pagelaran itu selalu dapat memberikan manfaat. Seperti tahun lalu kita dapat menyalurkan itu sebanyak lebih dari 80 tempat, dan juga saat ini juga kita dari setahun itu kita bisa mudah-mudahan atas rezekinya juga itu bisa disalurkan. Nah, saat ini kami juga konsentrasi kepada sanggar-sanggar tak berbayar
untuk yang melatih anak-anak berkebutuhan khusus, tidak hanya di Bali tapi di NTT juga, sehingga mereka dengan demikian mereka mampu untuk bisa meningkatkan rasa percaya diri melalui kesenian yang dilatih gitu. Dan itu kita juga patut apresiasi kepada pelatih-pelatihnya, karena melatih anak-anak berkebutuhan khusus itu tidak mudah. Perlu kesabaran, perlu teknik, perlu semua hal dibandingkan dengan, saya cukup terharu sih dengan rasa kasih yang luar biasa. Nah itu yang kita juga patut untuk apresiasi, tidak hanya kepada anak-anak itu, tapi juga kepada para pelatih dan lain-lain yang membantu. Iya. Jadi kan memang yang mau disampaikan adalah tentang bagaimana masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Dan ini pertunjukannya memang sebetulnya cukup padat ya, 1 jam saja kurang lebih gitu. Dan karena juga yang terlibat banyak ibu yang sudah sepuh ya, jadi memang durasi waktu staminanya juga harus disesuaikan. Tapi intinya adalah bagaimana peran perempuan di dalam sejarah Indonesia itu semua diceritakan. Bagaimana ibu sebagai tokoh inspiratif, lalu juga ada tokoh-tokoh Kartini, Dewi Sartika diceritakan, bahkan tokoh-tokoh legenda diceritakan gitu. Saya bisa tambahkan sedikit mungkin, keberhasilan dari perjuangan perempuan Indonesia itu tidak bisa dilepaskan dari bagaimana juga pria-pria Indonesia bisa menghargai perempuan-perempuan. Betul, ya. malah progresif ya, Bu. Dan juga dukungan dari pria laki-laki Indonesia. Gitu ya. Bagaimana kita tahu bahwa yang alami bahwa perempuan punya peran yang amat sangat penting, melahirkan generasi penerus, lalu juga ikut memberikan value kepada penerus. Ya, nah, kalau pria-prianya juga tidak bisa dijadikan sebagai partner, ya, di dalam hal ini partner dalam arti yang luas sekali, gitu ya, bukan hanya terikat oleh sebuah hubungan apalagi yang tidak ada hubungan gitu ya, tapi support dan juga menghargai dari yang hal yang basic saja dulu itu. Iya. Dan biasanya kalau pasangan atau laki-laki di sebelah bisa berdampingan, berarti kan mereka bukan hanya punya pandangan yang maju ke depan ya, Bu, mereka progresif dan malah biasanya mereka lebih percaya diri ya, bersama dengan perempuan-perempuan yang tangguh gitu. Prosesnya butuh waktu berapa bulan sih, Mbak? Untuk ini ya? Sampai hari ini? Kurang lebih 3 bulan. 3 bulan dari prosesnya lumayan cukup padat. Kita punya kerja-kerja parsial, jadi tim departemen bekerja masing-masing, lalu kita berkumpul ketika sudah dekat pertunjukan. Dan pasti kerja kerasnya luar biasa menurut saya, apalagi sebagian besar ibu-ibu yang sudah sepuh. Kebayang nggak untuk merealisasikan program yang tidak mudah, pasti melibatkan banyak orang dengan latar belakang berbeda, tapi ibu-ibu yang sepuh itu masih aktif gitu loh. Iya, luar biasa itu. Kalau bersama ibu-ibu lebih dari 3 bulan, bisa 6 bulanan mereka berlatih. Dan kebanyakan kan ibu-ibu ini semua mereka ada profesional ya, dulunya ada yang advokat, ada juga arsitek, ada juga bekerja di kementerian dan lain sebagainya. Jadi mereka dulunya adalah memang perempuan-perempuan yang sangat aktif, lalu semangat itu diteruskan. Perempuan hebat, perempuan tangguh. Iya. Pesan moral dan pertunjukan untuk perempuan ini apa? Kerja kolaboratif itu sangat menyenangkan. Dan ternyata ketika perempuan-perempuan berkumpul itu, waduh, dahsyat sih. Ya nggak cuma gosip aja. Lebih Iya. produktif ya? Iya. Tapi yang menarik adalah mereka cantik-cantik, keren-keren. Biasanya kan kalau orang cantik dan keren tuh suka dicurigai, Allah paling nggak bisa ngapa-ngapain. Ini yang menarik, cantik, keren, pintar, dan bisa kerja. Saya cumi jempol saya dah. Oke, thank Mbak, you. terakhir dari saya, pertimbangannya apa sih memilih beberapa artis ini? Apakah memang udah bestis jalan atau ada faktor-faktor lain? Tentu karena Ada bau iya. Kan karena memang ada tokoh inspiratif, wanita inspiratif, ya siapa lagi ya kalau aktor di Indonesia, kalau the one and only ya memang ibu ya. Maksudnya bukan karena dia ibuan saya gitu, tetapi memang ibu salah satu yang memang aset bangsa juga gitu. Lalu ada juga tokoh-tokoh yang lain seperti Marcella, Widi, Olga, Mbak Tika Bisono, Mbak Marini, Mbak Selomita, ya mereka memang secara profesi mereka sudah mumpuni gitu, dan mereka sama membuka diri untuk
berkolaborasi dan terlibat gitu. Nggak semua juga masalahnya itu mau berlatih dan tidak berhitung secara materi saja gitu ya Bu ya. Itu juga menjadi nilai plus. Jadi saya juga ajak teman-teman yang sangat lentur gitu dan melakukan ruang-ruang atau apa ya, ruang-ruang seni yang ingin diekspresikan. Depan akan seperti apa? Akan membuat film atau akan didonasikan nggak? Itu kayaknya kan hal yang bagus ya, harus disuarakan terus. Iya. Justru kita butuh donasi. Karena gini, kan kalau lihat dari MSI ini kan, mereka kan sampai ke pelosok-pelosok. Jangan kan gini, coba deh kita perhatikan di lingkungan kita. Jujur aja, saya punya anak balita, ketitipan anak balita 2 di rumah, 1 5 tahun, 1 3 tahun. Saya ingin sekali mereka belajar martial art Indonesia Pencaksilat. Nah, adanya martial art dari negara luar gitu loh. Itu aja satu gitu loh. Nah, saya waktu kecil masih di lingkungan kelurahan masih ada tuh sanggar. Apa kita belajar nari misalnya. Sekarang susah. Betul. Nah, ini kan memerlukan, nggak mungkin itu hanya bisa dibebankan kan Oleh pemerintah, aja. iya. Jadi Tanpa kayak partisipasi masyarakat. betul, kayak lembaga-lembaga budaya seperti ini sangat bagus sekali. Mereka berkumpul untuk melakukan sebuah kegiatan yang positif, lalu mengumpulkan charity dan diseumbangkan ke banyak kelompok-kelompok atau yang menerima manfaat gitu. Yang ada sekarang kan ada 6 kelompok yang menerima manfaat. Ya pengennya semakin sering kan, jadi semakin banyak lagi gitu. Mendorong seniman daerah juga ya, Mbak? Iya sangat. Iya. Kalau nggak bagaimana? Nggak mungkin dikirim semua dari Jakarta. Ya. Iya, semoga nanti. Ibu Hesti sebagai ketua panitia, silakan Ibu Hesti. Karena waktunya dibatasi ya Bu.